Kalau nggak dibarengi cepet banget, Mbak. Keren. Pos 4. Weh, astaga. Loh, tadi tak panggil nggak denger tuh, Mbak? Loh, padahal saya di bawah situ teriak-teriak loh. Nah ini loh, yang unik dari jalur sini tuh banyak sekali percabangan yang mengarah ke entah itu petilasan, goa atau yang lain. Sampai di warung. Ini tinggal kita bawa guling teman. Dari pos 3 ini ke 4 yang paling panjang, yang paling berat juga. Nikmati perjalanan. Gimana Mbak Fitri? Mantap. Mantap aja dah. Napasnya mantap-mantap, Rek. Iya, sampai kedengeran ke ulu hati. Oke, teman-teman, lanjut lagi dari Eyang Sakri. Dan inilah tanjakan yang mantulnya Gunung Arjuna via Purwosari selain puncak. Dan estimasi yang paling panjang. Ini udah full seperti ini. Nanjak pelan-pelan. Ya, jadi tanjakannya seperti itu, teman-teman. Mantul. Dan banyak sekali teman-teman yang turun. Ini kalau dibanding di Gunung Raung kemarin, muatan saya lumayan berat ini. Full logistik untuk kali ini. Itu. Wow, mantul. Ini nih. Sekali tanjakan full batu, mantap. Ini dari tadi saya kelamaan istirahat terus. Jadi pas mulai jalan itu kayak mulai dari awal lagi. Dan ini tadi Mbak Fitri tak suruh duluan bareng sama rombongan lain. Saya mau minum dulu, soalnya dari tadi belum minum. Lanjut lagi. Ini kalau topi udah dibalik itu berarti mode halu, teman-teman. Halu. Nah ini sebenarnya kenapa sih jalur sini nggak terlalu banyak taksut, soalnya kan durasinya 3 hari 2 malam, jadi saya harus membagi waktu ya biar bisa kerekam semua lah 3 hari 2 malam itu. Oke, alhamdulillah teman-teman, setelah dikasih tanjakan yang mantap-mantap, dikasih datar. Nah, datar toh, mantul. Dan ini banyak sekali teman-teman yang turun.
ada banyak sekali rombongan yang turun. Mari Mas. Monggo monggo. Iki pos toh Mas? Bukan ya? Bukan pos ya ini ya? Bukan ya? Oke, siap, makasih. Di depan sini ada shelter. Mungkin petilasan. Oh iya, sepertinya petilasan. Wow. Hurufnya Jawa teman-teman, jadi saya nggak bisa baca. Ini kalau ada yang bisa baca silakan diterjemahkan, mungkin saya foto. Oke, mantul. Ini kondisi tanjakannya sedikit berdebu karena ini dibuat perosotan oleh teman-teman. Nah, ini teman-teman yang nyariin Mbak Fitri di mana itu, di depan ya, nggak jauh kok, tapi nggak kelihatan dari sini. Ada teman yang barengin sih, rombongan dari Surabaya. Mbak Fitri itu unik, dia kalau bareng sama saya itu jalannya pelan, tapi kalau sendiri itu kok cepet, kan mantul. Jadi cocok solo hiking gitu dia. Oke, jadi ini nanti tinggal pos 4 terus pos 5, 2 pos lagi camp. Tapi emang lumayan ya, menuju ke pos 4 ini benar-benar gini tanjakannya. Soalnya dari kita dikasih santai-santai, terus langsung madelnya itu loh. Wow. Yang paling mantul sih yang jalur batu. Kalau ini masih mulai santai gitu ya, jadi seperti ini. Nah, ini udah mulai santai-santai. Dan masih banyak sekali yang turun hari ini, banyak sekali. Kayak setiap tikungan itu tadi itu ketemu, pas istirahat tuh nggak lama ketemu lagi turun. Oke, di sini ada plakat Goa Wejangan. Nah, ini loh yang unik dari jalur sini tuh, banyak sekali percabangan yang mengarah ke entah itu petilasan, goa atau yang lain. Banyak di peta itu.
Bahkan tadi waktu saya simaksi itu ketemu rombongan banyak, yaitu sekitar 14-an lah. Itu tujuannya ke Candi Wesi. Nah itu dari jalur itu melipir ke kanan, lumayan jauh di peta. Nah makanya itu rasanya itu kalau kesini pengen explore, tapi explore-nya yo harus sama yang tahu daerah sini gitu. Jadi biar ada sedikit penjelasan. Kalau cuma explore sendiri kan ya kita hanya nyampein melalui artikel yang ada aja kan, nggak dari pengalaman orang yang sini. Mak kalau menurut saya ya, meskipun jalurnya itu jelas, tapi entah kenapa nah ini di sebelah kanan agak terbuka ya, itu bukit di sebelah kanan itu udah mulai kelihatan. Break lagi teman-teman. Ternyata efek ngantuk masih cepat lelah, apalagi ditambah jalur yang seperti itu. Break dulu, santai ya. Tak tunjukin jamnya, ini udah jam 2:30 sore. Berarti kemungkinan 4:30 mungkin ya, mungkin deh ya.
Lanjut. Oke, gak lama dari saya istirahat, vegetasinya langsung tertutup. Kata bapak tadi, setelah hutan itu pos. Apa ini pos ya? Setiap pendakian pasti ada aja ya. Dan di Arjuna ini saya ngantuk teman-teman. Tadi sempat istirahat di bawah situ, hampir aja mau tidur. Langsung jalan lagi lah daripada ketiduran. Efek belum tidur sama sekali. Tidur guyon lah. Kayak next kalau naik kereta harus minum obat tidur biar tidur. Oke, semakin sini semakin tertutup. Tapi di depan enggak. Sebelah situ kayak udah blank. Tapi ini jalurnya kita ke kanan. Enggak dingko ke kanan yo, malah ke kiri cari. Wah halu deh. Alhamdulillah dikasih data dikit. Wah, kalau nggak dibarengi cepet banget, Mbak. Keren. Mbak Fitri udah kecapean kayaknya. Diajak ngomong nggak nyaut, apa dia halu? Oke, ini tanjakan-tanjakan mantap lagi. Pos 4. Astaga. Loh, tadi tak panggil nggak denger tuh, Pak? Enggak. Loh, padahal saya di bawah situ teriak-teriak loh. Enggak. Loh, tak pikir emang capek terus nggak mau ngomong. Enggak dengar. Ya toh. Apa yang gue bilang bener? Halu. Padahal tak panggil dari situ loh. Keren. Wah, tadi saya hampir ketiduran lagi, Pak. Apa? Aku bisa nyusul. Ya pokoknya jalan
santai aku. Pengen buat kopi aku. Kepala saya agak pusing. Itu pos 4 mantul. Enggak lah. Udah kelihatan kan. Mohon tenang. Oke. Oke. Pos. Itu pos, teman-teman. Mantap. Oke, sampai di pos 4 dan vegetasinya udah mulai cemara. Jadi ini kalau di jalur Cangar kemarin itu udah mau ke Lembah Lengkean ya. Ini jam 14.51. Semangat, semangat. Tapi termasuk cepat loh sampean, Pak. Cepet banget loh. Kem. Ini area yang namanya apa ya? Lupa gue. Yang Semar. Jadi di sini. Yang Semar. Oke, break dulu. Warung tak mas. Bukan berarti kayak. Bukan warung. Shelter aja. Jam 3 kurang 10 menit. Break dulu karena tinggal satu pos. Dan untuk break kali ini rencana saya mau ngopi, Rek. Ngopi. Udah pusing ini kepala. Duduk sebentar tidur. Duduk sebentar tidur banget. Kapan nyampenya? Minggu jalan. Oke, lanjut teman-teman dari pos Eyang Semar ya, pos 4. Kita menuju ke area camp Makutoromo alias pos 5. Ini jam 15.45. Semoga sampai sana jam 5 lah, semoga ya. Wis pokoknya sampai. Yes. Oke, sebelumnya tak tunjukin area petilasan di Eyang Semar. Wow, masya Allah, di sini sampai banyak sekali. Ya biasalah, biasa. Kalau di petilasan itu pasti gitu. Lewatnya mana? Iya. Pokoknya nggak dibawa. Iya. Jadi di sini teman-teman. Eyang Semar. Lanjut. Udah. Belakangnya enggak. Apa? Belakangnya. Mana? Apa ada? Apa ada tuh? Ada di belakang soalnya. Oh.
Besok turun foto-foto di sini ya. Minta tolong. Waktunya foto-foto itu turun. Mas, Ah, aku nggak bisa kalau ngasih di belakang. maksudnya? Kayak capek gitu akunya. Ya duluan aja gak apa-apa. Saya tak nungguin di sini dulu. Betul. Ya, Bisa gini ya. nggak apa-apa. Ya emang kebiasaannya gitu. Saya juga gitu soalnya. Kayak diburu-buru gitu padahal enggak. Tapi ujung-ujungnya nanti tak tinggal kalau diburu gitu. Oke, jadi seperti itu ternyata. Alasannya Rek. Jadi kalau diikuti dari belakang itu kurang nyaman. Kayak rasanya itu kayak didorong. Bisa jadi sih. Soalnya di dunia persopiran saya nih ya, kalau lagi nyopir truk di belakang ada mobil terus buntut terus itu loh, ngikuti terus nggak nyelip, nggak ngerem, nggak jauh gitu, itu saya pusing. Jadi mata saya itu jadi nggak fokus ke depan, akhirnya ke spion kanan kiri. Jadi ini orang mau kemana gitu loh. Jadi kan fokus sih akhirnya teralihkan dari kita lihat ke depan jadi ke spion terus, bahaya. Makanya kalau emang saya pengen duluan ya tak tancap gas, tapi kalau enggak saya sen kiri pasti dia nyalip. Kalau enggak nyalip, nah itu saya berhenti aja wis. Kalau enggak ya tak tancap gas, mantul. Nah ini semakin ke atas itu malah kayak gini ya kok ada. Ini ketinggian berapa ya? Ketinggian 1700. Oke, berarti belum ada 2000 ya, masih wajar sih. Vegetasinya masih kayak gini. Saya pikir udah di atas 2000 loh. Ternyata masih 1700. Dan kemungkinan Makutoromo nggak ada 2000. Wow. Jadi kita besok atau nanti malam summit sekitar 1000 lebih mdpl. Mantap. Kondisinya berkabut. Saya mau di belakang sendiri aja lah. Santai, saya santai. Yang penting jangan sampai ketiduran lagi. Ini berarti 2 kali saya ketiduran. Yang pertama di bawah, yang bawah pos 2 itu lama sendiri sampai kaget saya dengar orang. Ini tadi nggak begitu lama, saya langsung sadar. Ini masih di bawah Rek. Tidur. Sekali lagi videonya nggak terlalu panjang ya untuk di Gunung Arjuna ini. Maksudnya treknya itu nggak terlalu banyak yang tak shoot karena 3 hari 2 malam, dan kemungkinan memori saya yang satu itu belum tak hapus. Jadi kalau memang besok cukup, tak fullin yang ending-endingnya aja. Ini yang awal-awal gak apa-apa tak potong-potong. Kalau bisa yo turunnya lah shoot lagi. Oke. Tuh teman-teman dengerin, kalau kedengeran tapi anginnya udah mulai datang, dan itu angin-angin yang suhunya dingin banget. Ini kabutnya udah mulai tembus. Pokoknya targetnya jangan sampai malam di area camp. Oke, itu di depan suasananya full kabut.
Nah ini kalau teman-teman lihat dari treknya sampai sini tuh harusnya vegetasi udah beda gitu. Terus ketinggian mungkin udah tinggi banget, dan ternyata enggak dong, masih 1700. Kok ada jalur lagi? Apa, Pak? Apa? Kayaknya Iwan lagi ceker-ceker. Apa itu ya? Burungnya banyak banget, Rek. Anakan dong. Wow, anak burungnya banyak sekali. Di situ ada jalur dan di situ ada situs petilasan. Oke, ini mau sampai ke area camp Makutoromo pos 5. Tanjakannya. Oke, kita mode cari uang, Rek. Gini terus. Dan ini sebelum tanjakan ada apa ya, arca mungkin ya. Tapi sekali lagi arcanya tinggal badan aja. Udah nggak berbentuk. Nah, kenapa arca kalau hilang pasti kepalanya aja? Pasti itu kan kebanyakan gitu. Di Candi Borobudur aja banyak kepalanya yang hilang. Kenapa harus kepala? Oke, tantangan sebelum camp. Yo, DPL nggak ada pilihan soalnya. Mau pilih yang mana sama aja, nanjak terus. Oke. Dengkul udah mulai gemeter, perut ikut gemeter. Terus mantul. Wow. Oke. Ada batu. Wah. Udah. Weh, mantap. Kita sampai di Makutoromo area camp. Dengkulnya udah kayak tremor.
Oke, ini pintu gerbang menuju ke area Camp Makutoromo. Lanjut gas. Mantul. Mas. Ya. Jam-jam 16.26 sampai di area warung. Bukan. NU. Saya kira PKB Mas. Kita keliling-keliling dulu di area Makutoromo. Luas banget untuk campnya. Dan ada juga bangunan-bangunan yang permanen. Mantul ya. Jadi kalau sampai sini udah kayak bukan di gunung, kayak di tempat wisata, asik. Padahal ini untuk Makutoromo ketinggiannya sekitar 1.800 ya tuh, di bawah 2.000 mdpl. Mantap. Di sana juga ada tempat camp, tapi saya mau keliling-keliling dulu lah. Taruh carrier dulu. Yang di mana? Oh, di situ aja. Tuh. Di sana agak kurang luas. Kalau ngeliat yang datar rasanya. Apa? Kalau ngeliat dataran mah. Pengen bangun Indomaret. Itu aja. Di area Makutoromo ada musola dan ini shelter. Ini bukan warung. Terus di sini kok teman-teman pada mainan air di sini. Sumber Mas. Sumber. Oke, di sini sumber airnya. Toiletik harus ada yang jaga, pintu soalnya. Oh, pintunya ditiup. Gini kok kelihatan. Nah, di sini ada. Wah, ini loh. Nyawa. Wah, mantul. Mantap. Oke, lanjut bangun tenda di sana. Oke, kita putusan untuk bangun tenda di sini. Biar agak tertutup dan jauh dari jalur ngambil air. Meskipun kita ngambil airnya juga jauh, tapi nggak masalah. Oke. Saya juga sedikit kesiksa sama ini loh, tas kecil ini. Talinya tipis banget. Di pundak mantul. Oke, jadi kita mau bangun tenda 2 di sini, satu-satu. Saya tarten, terus Mbak itu kapasitas 4. Kita buat time lapse aja di sini. Oke. Udah selesai 2 tenda berdiri. Dan ini yang oranye itu 1 person. Itu udah bisa buat sepak bola itu. Mantul. 1 personnya ngeri. Wow. Saatnya masuk barang. Oke, tak skip dulu. Oke, teman-teman lanjut ganti baju dulu biar nggak terlalu dingin banget. Ya meskipun ini suhunya juga masih belum 24. Tungguin aja, nanti tak taruh di luar. Oke, lanjut ganti baju. Oke teman-teman, selamat malam. Masak nasi kita. Nasinya kita bawa banyak banget loh. 1 kintal, 1 kresek maksudnya. Udah lama gak masak nasi yuk. Biasanya cuma masak air, bikin kopi, mie. Aduh, lemah. Kali ini kita masakannya unik-unik. Kita makan kresek, enggak, kita dalamnya kresek. Ini ada sesuatu. Terus apa lagi? Ya, ternyata cuma itu aja. Oh itu iya, di tenda sebelah di situ juga masih banyak.
nggak kelihatan soalnya gelap. Senternya kecil sih, beda sama ini. Sombong apa? Pengen aku gini. Mas Yunus nggak sesuai apa yang di YouTube. Maksudnya? Aku nih nonton live. Oh alah, iya lah, nggak apa-apa, emang gitu loh. Aku nonton live. Mau dibongkar sama Mbak Fitri. Pencitraan. Pencitraan apa lo, Mbak? Biar terlihat baik-baik saja. Oh berarti iya. Ya nantilah mau tidur tak kasih tahu kekacauan tadi. Banyak kok, pasti ada lah. Hidup itu harus kacau, nggak kacau nggak hidup kan? Harusnya ini tadi tuh masak air bikin kopi, kenapa masak nasi dulu? Ini salah satu kesalahan fatal Rek. Gimana ini masak kopinya? Masak ini mau bikin apa? Hah? Enggak kok. Yang kuah-kuah. Mie. Gini kan banyak. Itu nugget juga kuah, yang mie kuah juga. Ada tuh. Mie. Emang nugget kuah ada? Enggak, nugget digoreng. Mie di kuah. Oh gitu. Soto dalam bentuk kemasan, asik. Enggak, ayam bawang. Oh ayam bawang. Tapi dalam bentuk kemasan. Ini saatnya kita kecilin teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini itu dikecilin, digulung ya. Paling kecil sendiri. Setelah itu kita aduk dulu. Nah ini tungguin airnya ini selesai. Selesai apa? Sat gitu loh. Terus ini api yang paling kecil. Aduh, sulit dah. Aku sambil nonton Iya. Ini lucu ini Mbak Fitri. Nonton saya nanti di live chat ditonton lagi. Kan ya lucu. Kalau lagi itu buat komen berarti. Oh, ya buat bully. Tapi mungkin nanti banyak yang bully Mbak Fitri. Entah itu bulian positif, negatif, netral. Itu kayaknya berat banget. Itu porter. Iya. Mungkin saya malah yang kasihan itu terlalu berat. Masih beratan beban hidup, masih. Oke. Kita tungguin sampai mau ngapain ya? Oke, teman-teman. Ini pertama kali saya, bukan pertama sih ya. Saya gagal lagi nih untuk masak nasinya. Kenapa kalau nasi posisi terlalu bening, jadi nasinya itu bening-bening gini loh. Nah bening kayak gini. Nah itu pasti sulit banget. Beberapa kali saya masak pakai nasi yang model gitu, beras maksudnya, itu pasti sulit jadinya. Nah, nih tapi jadi kayak bubur. Tapi nggak apa-apa lah, ini masih bisa dimakan kok. Nah berhubung nasinya gagal, sebagai pengganti adalah mie. Iya, 2 huruf aja, MI, mie, sama telur pecah, sama nanti inilah goreng ini. Dan selanjutnya saya mau nyobain produk itu loh, dari Green Forest mana yuk. Nah ini loh, ini Jamsweet, nggak kelihatan, ketutup. Nah ini dia, ini suhunya tembus 18,6. Oke, masih standar. Lanjut apa ini tadi? Ya, Apa? saus saus. Mana saus? Aku mas, Nggak ada loh. aku taruh sih. Oh nggak masuk.
Gak tahu. Ya. Mana? Enggak kurang beruntung. Hilang. Oke, jadi menu kali ini seperti ini teman-teman, sederhana pakai banget. Ini dengan mie, sosis, sama ini plastik free onion, bumbu, terus ini ada minyak, kecap, sambal. Besok balas dendamnya kita bikin yang spesial ya pokoknya. Untuk malam ini sederhana aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, mas apa nih? Masya Allah. Wajah gede banget anjir, dadanya anjir. 1P itu. Dia ketawa tahu. Wah. 1P. Gede banget ini. Silo-silo siswa tuh. Bentang. Kita dapat tamu teman-teman, dan hari ini saya berterima kasih buat Mas apa ini? Halo, Mas Jeffrey. Mas Bukan Bas. Jawin ya guys ya. Oh iya, mirip Zawin kalau gelap. Ya, ada darah dikit ya. Darahnya sama ya. Kamu darah dong. Darah kuning takut ya mulai. Ya tadi ada sedikit kekonyolan dari saya soal ini loh. Kompor. Rek. Pertama kali saya ngetes kompor di awal sebelum naik gunung, dan ternyata malah kacau. Terus akhirnya Mas siapa tadi? Lupa aku. Jeffrey. Mas Jeffrey ini minjemin ini tak buat di sini, tak bawa pulang. Ini balikin paket. Siap. Selalu ada cerita ya. Iya. Oke gitu aja. Saya mau makan. Maaf loh mas. Mantul. Apa Mas? Gak apa-apa Mas, iku malah terlihat natural sampean iki lho. Oke, teman-teman, ini tak kasih tahu suhunya ya. Ini jam 20.40. Suhunya tembus 18.2. Jadi dari tadi tuh segini terus 18. Oke, saya mau antisipasi dengan pakai jaket, sarung tangan, terus sama sleeping bag. Bukan sleeping bag sih, jumpsuit dari Green Forest. Oke. Ini mode on tidur saya semua pakai gearnya Green Forest. Lumayan lah. Nah ini yang sarung tangan premiumnya lumayan tebal banget. Saya pengen nyobain ini loh. Kita nggak bisa ya pakai sarung tangan. Kita coba lihat. Warnanya biru apa ya ini? Biru dongker bukan ya? Wes. Si kamera tak mundurin dikit. Nah, kalau kemarin saya kan biasanya pakai SB yang thermal itu ya. Itu untuk hangatnya enggak terlalu cepet banget, jadi tetap kita ngerasain dingin, cuma ya lama-lama hangat. Jadi ini kira-kira gimana? Apakah cepet? Apakah enggak? Kita cek. Soalnya biasanya kalau SB lebih sempit kayak Mumi itu cepet gitu menghangatkannya, jadi nggak perlu nunggu adaptasi lah kita. Ayo kita ini tinggal kita bawa guling teman-teman, tapi kan nggak mungkin di gunung bawa guling.
Ini kayaknya saya pas bagian kaki salah masang, kebalik dong. Nah, ditambah jaket, terus ditambah sarung tangan. Wah, mantul. Ini kenapa kok ribet banget bro? Oh alah, astaga, lupa gak tak pasang dulu. Wih, langsung Rek, coba pas bagian kaki saya nggak pakai celana panjang tuh. Cepet banget. Oke. Beda. Wah, ini jadi double banget. Pakai polar. Wah. Asli cepet. Di bagian kaki ini saya nggak pakai sarung tangan. Nggak sarung tangan. Kaos kaki sama celana panjang. Tapi lumayan, udah cepet. Awal-awal masih dingin, tapi cepet banget. Ini tinggal kalau pengen angkat lagi pakai kaos kaki, tapi nggak usah lah, ini aja cukup. Tinggal pasang begini. Jadi kalau teman-teman pengen jalan-jalan yuk, ini dilepas. Nah, kalau bagian sini juga ada ini. Nah, ini diginiin. Tertutup. Keren. Kayak Hero Nana. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Lanjut nanti malam kita persiapan summit. Saya mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bagi teman-teman, udah kayak kolaborasi jaket sama jumpsuit aja. Keren, lumayan lah, recommended. Hangat, tapi ya harusnya saya juga bawa kaos kaki juga sih. Kalau buat habis keluar terus masuk lagi itu ya sama aja, dingin di telapak kaki. Untuk yang lain keren lah. Lanjut teman-teman, ini kita agak terlalu kerinan. Kerinan itu bahasanya itu kelewat jam. Udah jam 2, harusnya tadi jam 1. bikin kopi dulu, setelah itu baru prepare tipis lah. Kita cuma bawa snack sama air putih. Udah, paling nanti bawa kompor satu. Ini kompornya cuma satu yang bisa. Mantul. Dan infonya suhunya masih standar sekitar 17. Itu di dalam tenda ya. Keluarin. Ini mungkin gara-gara telat 1 jam itu kita keenakan tidur karena suhunya normal di sini, nggak sedingin kayak di gunung. Gak di gunung, info-info yang terbaru tuh. Jadi ini berkah buat kita, dikasih anget. Tapi dulu itu Mbak Fitri juga udah bawa, nggak kelihatan. 1P mantap, 1P terbesar. Nanti apa airnya 2? Air 2. Bawa air itu. Ya itu. Ya nanti yang utuh tuh. Bawa semua aja. Ngopi dulu. Roti mana? Roti sama coklat ini aku ituin. Roti bawa. Apa? Roti sama coklat. Iya. Bukan. Coklat tuh. Coklatnya di situ. Di mana? Situ. Di sini. Lewat bawah aja situ.
Gini. Terlalu ke, nah itu lurus, sebelah kanan. Nah, Ada keju gak? itu kopi. Enggak. Kopi kalau mau bikin kopi kayak itu pakai madu aja. Enggak lah, nanti minta orang. Ini apa kan? Gula. Iya, enggak senyum biar manis. Sambil prepare, saya mau goreng sosis dulu tapi tak pindah. Yuk sekali-kali kita nenaga dong. Nonggo rek, bahasa Jawa nonggo. Licin rek, licin. Oh iya masih pakai itu. Ini goreng sosis nanti dicampur ke roti biar kayak ala-ala orang luar negeri itu. Tapi gak pakai minyak kayak luar negeri, mah gak pakai kompor kecil. Nah, jadi ini nanti summit terus turun, kita masih 1 malam. Nah nanti malam mau tak suruh nyobain pakai ini Pak Fitri, katanya mau beli, pasti kepencet nanti wes tau. Tingginya berapa Pak? Ini aku 158. Cukup lah. Soalnya ini saya pakai ukuran M, itu press. Harus Kalau L mungkin ya kebesaran. Ini M press banget. Cuma yo pressnya itu press nyaman lah, masih normal. tapi enakan press apa? Ya kalau saya tujuannya kan pengen biar cepet, jadi tak buat press. Lebih cepet kalau press. Kan SB itu ada yang kotak, ada yang bentuk mumi. Nanti yang mumi itu yang paling cepet. Kalau pengen cepet lagi pakai ini Jumpsuit. Jadi kita kalau aktivitas di luar ini ya tetap santai. Kalau mau langsung tidur bisa, tinggal loncat grup. Keren, terobosan baru deh. Lebih enak, lebih simpel. Dan ini nanti mau tak coba, tak bawa di gunung, di gunung summit gitu. Tak pakai di sana. Jam berapa Mbak? 2.19. Santai lah santai. Jadi kita udah skip untuk sunrise. Yang penting puncak. Aduh, gak bisa semuanya ya. Untung gak masuk mata. Sendok. Hampir masuk mata teman-teman. Gol. Oh iya. Kita juga santai kok sebenarnya. Apa? Oh mau santai. Oh iya. Pos 2. Ya gitulah, nggak usah, nggak naik gunung itu santai, sesantai mungkin. Kalau emang bisa ngajuin cuti lagi sampai seminggu nggak masalah buat saya. Buat kamu ya terserah, risiko ditanggung. Nah jadi ceritanya karena kita udah kerinan gitu, sekalian dibuat santai.
posting sampai puncak Oga lagi. Wih kangen aku sama puncak Oga lagi. Menjijikan sekali. Apakah terlihat seperti makanan? Tidak kayak kucing. Bisa dikasih kucing. Dan ini Mbak Fitri bilangnya ternyaman ya Pak. Iya, karena hangat Anget. biasanya dingin. Suhunya masih standar teman-teman. Ya mungkin kalau suhunya kayak info-info sebelumnya itu juga tahu kalau di Arjuna. Apa karena kondisi di sini tertutup? Bisa jadi. Tahu nanti kalau di puncak. Lanjut goreng nugget sama ini. Ternyata ini konsepnya Mbak Fitri itu buat bekal naik tuh. Ini kamu sarapan juga. Banyak. Ini nanti dibawa naik juga. Iya. Oke. Spesial Ren. Kita ala-ala. Biar ngomongnya enggak R-nya itu kayak apa ya? RR apa? L. Oke, teman-teman kita lanjut summit dan ini udah jam berapa ini tadi, Mbak? Aku padahal habis lihat HP loh. Jam 3 lebih 21 menit. Lanjut, gas. Nah, ini kita rombongan terakhir yang summit gitu, teman. Yang lain udah pada duluan semua. Nah ini nanti mungkin perjalanan malamnya nggak kayak di Gunung Raung yang panjang, soalnya masih apa ya, dari sini tuh panjang banget, melebihi yang dari Raung. Jadi ya terserah lewat tangga aja atau yang nggak tangga, terserah. Nah ini bangunan arca yang biasa aja buat foto-foto teman-teman itu di sini. Jadi ini arah ke mana yuk? Makutoromo. Kita cek lah. Dari Makutoromo jalurnya langsung nanjak di bagian sini. Lewat tangga aja lah. Pelan-pelan Pak Supir. Lumayan Pak ini bagian sini.
Nah ini setelah pos 5 Makutoromo itu pos 6 Candi Sepilar, jaraknya 20 menit. Mungkin ujung ini ya. Ini berarti tangga ini menuju ke Candi Sepilar kemungkinan. Oh berarti ini ya kayak Candi Sepilar. kan? Ya sana. Ini teman-teman. Nanti aja lah kalau turun mampir-mampir kita. Ini arah ke Sendang Derajat. Ini bener Mas. Kayak ke kiri deh. Kayak lurus maksudnya. Enggak, dari situ tadi lurus. Sini tapi. Iya lurus. Salah. Ini arah ke Sendang Derajat. Jadi kita melewati candi. Sini enggak? Ya lurus aja lurus. Lurus. Heeh. Candi. Oh itu tuh ada plakatnya. Nah. Kiri. Maklum Rek, kita baru pertama ini, jadi ya bingung itu wajar. Nah ini ada 2 percabangan. Ya pokoknya di sini tuh banyak percabangan. Kalau salah jalur itu biasanya masuk ke area petilasan. Gerbang Pandawa. Ya kiri aja. Kita ambil ke kiri. Iya. Ya. Ini ada 3 percabangan. Kita ambil yang jelas saja. Sampai sini anginnya udah mulai tembus tuh. Yuk, di belakang udah mulai terbuka. Kalau kameranya kelihatan kota-kota itu, wow keren. Di atas itu ada orang. Itu yang ini udah kelihatan. Iya. Nanti di pos break dulu ya. Iya.
baterai saya tinggal 16% begitu. Lupa nggak tak ganti sekali ya tuh. Nah, karena ke Gunung Arjuna ini dari Makutoromo itu 1800 mdpl dan puncaknya 339 ya. Jadi kita naik sekitar 1500-an. Lumayan loh itu untuk summit aja. Nah, jadi Gunung Arjuna lewat sini tuh bagian yang dikenal dengan istilah alas Lalijiwo itu ada di area Pelawangan. Sebelum itu batas vegetasi. Jadi di situ. Jadi mungkin nanti kalau kita lewat situ udah lihat lah, udah samar-samar mungkin, tapi karena setelah candi pos 6, candi Sepilar itu estimasinya 3,5 jam kalau nggak salah, yang paling mantul. Terus dari Pelawangan itu sekitar 1 jam, 2 jam lah, 3 jam, 4 jam. Semangat wis, alah nggak usah mikirin estimasi, santai mantul tanjakannya. Break dulu lah. Nah, ternyata apa? Kepalanya. Iya biasa itu. Anginnya rek mantul. Nah, ternyata di bawah itu tadi candi Sepilar gitu, tapi nggak ada tulisan pos sih, jadi lupa gitu. Ini ternyata arah ke Jawa Dwipa. Estimasinya lumayan, treknya juga mantul. Dan kepala udah mulai pusing-pusing. Nah, jadi semakin lebat itu kalau trek malam, hutannya semakin lebat itu oksigen semakin menipis. Kita berbagi. Cuma kalau terbuka itu enggak, paling ya dingin. Ganti baterai dulu teman-teman. Masih punya cepat jaket. Udah mulai anget. Panas. Ngap gitu ya? Iya. Pas jaket aja daripada nanti terlalu basah parah gitu, jadi nambah dingin. Mending kalau nanti di atas dingin pakai lagi. Kayaknya treknya mantul-mantul. Kecuali yang kemarin ya, di rawa kemarin tetap kita nggak bisa lepas meskipun mulai anget-anget. Lanjut lagi dan jaket saya udah tak lepas, udah mulai anget. Ini saya lepas jaket,
Anginnya lumayan datang dan cukup besar. Aduh. Jadi kalau kayak gini tuh kita harus terus jalan. Kalau berhenti kelamaan jo menggil-gil. Oh iya mbak. Di atas ya. Lu nggak apa-apa sih, santai aja. Oke, sambil sebat istirahat dulu biar hangat. Kita coba pakai penerangannya ya Mbak Fitri. Coba. Gitu. Terus kita ganti punya CR. Wow. Makanya itu deh, saya butuh ini buat ngerekam jalur. Penerang masa depan. Iyalah. Siapa yang mau masa depannya terang, cerah, Beli lampu. dekati Mas Yunus. Biar perjalananmu terang ini. Pokoknya ini tadi tak skip banyak. Karena banyak istirahatnya. Iya. Soalnya ini estimasinya juga masih panjang. Jadi kalau versi round sih kan seru. Anginnya, kalau ini kan ya masih umum. Karena kita startnya di 1800 rek. Belum 2000. Enggak mas, di area camp 1800 loh. Mantul. Ini ngomong-ngomong masnya juga pakai Green Forest loh. Limosa rek. Iya. Ini punyanya ini. Mantul. Si Ketemu Limosa. Teman-teman, kita sepertinya udah mau sampai pos 7. Dan ini kita diwajibkan pakai buff dong. Soalnya debunya banyak sekali. Biasa musim kemarau. Sampai kamera saya kotor langsung. Nggak pakai masker Maaf nanti tapi bawa. Nah ini arah menuju ke pos 7. Tak skip banyak. Jalurnya gitu terus rek. Vertikal miring kok vertikal. Dan berdebu. Alah, tinggi banget loh itu. Oke, akhirnya teman-teman sampai pos 7 jam 4.45. Sekian lama tak skip banyak full. Nantilah pas turun sampai sini tak tunjukin sampai pos 7. Kita istirahat dulu sambil nyemil. Nggak ada tulis aja mas. Oh ada. Ya. Oke. Malkis Abon. Lokasinya cukup sempit dan itu ada satu tenda. Ini plakatnya nggak ada ya. Tapi saya kena digawe. Di
Harusnya ya. Aslinya mana di sana? Ada. Ini nih. Mana? Oh, Iki buka oke. tuh puncak. Pos 7. Puncak kok sana. Ini atasnya ini loh. Jawa Dipa. Jawa Dipa pos 7. Wah, ada sinyal. Timbul tenggelam. Muni kayak motor. Minum paman. Oke. Ya kayak mengurangi beban. Di gentle. Break. You break my break. Aduh. Lanjut lagi teman-teman dari pos 7 Jawa Dipa. Kita lanjut menuju ke Pelawangan berarti ya. Ini durasinya yang paling panjang sendiri. Kalau di peta itu sekitar 3 jam. 3 jam 45 menit. Itu bagus mas. Apa? Pulang itu. Iya udah mulai bagus itu. Mantul. Dan di sebelah situ ada Gunung Semeru kelihatan. Nantilah kalau udah kebuka. Dari sini tertutup terus. Ini nggak bisa istirahat cukup lama karena saya masih nggak pakai jaket. Dingin. Diem berapa detik aja udah kerasa. Mau tak skip dulu. Pokoknya nanti kalau udah terlihat view baru tak nyalain terus. Yo dari sini udah keren sih. Sunrise. Lanjut. Masih gelap soalnya ini. Nah itu dia teman-teman di belakang. Tak matiin lah. Nah udah terlihat oren banget loh itu. Kalau di kamera kok nggak begitu oren. Itu aslinya oren banget. Mantul. Tapi nggak tahu ya untuk di jalur sini terbukanya itu di area mana. Dari sini udah mulai cerah. Ini saya nggak pakai senter. Keren. Yuk segera gas aja lah. Nah dari sini loh Gunung Semeru kelihatan dekat banget. Dan semoga sebentar lagi buka saya bisa nyobain ke sana. Setelah 2016 gagal dulu. Lanjut. Keren. Kalau dari sini kelihatan deket banget. Di depan sana juga udah mulai edelweiss. Saya dari tadi itu juga lihat kiri kanan edelweiss, tapi belum ada. Di atas sana sudah mulai kelihatan. Teman-teman itu udah mulai muncul. Tapi kalau di kamera terlalu cerah ya. Itu detik-detik matahari muncul. Nah ini kita menuju ke Pelawangan. Lumayan jalurnya melipir. Itu punggungannya di situ kita melipir. Ya ini yang paling panjang. Ya untung sih jalurnya melipir di punggungan bawah. Masih jauh. Nah ini rumput-rumputnya oren. Di batunya oren. Ini loh keren. Masuk nggak pengen sih. Teman-teman pendaki online silahkan dicoba. Asli mantul. Lanjut aja lah.
guys. Tanjakannya apa, kita nyari vitamin E. Saya lihat oren. Saya pengen nyari tempat sing enak terus dapat sinar matahari sambil makan. Wah, idaman. Kita break dulu menikmati sarapan kedua. Saya mau nyari sinar matahari soalnya. Saya kan Superman. Kekuatannya dari matahari, dari alam. Wow. Ini kalau saya tunjukin ke arah matahari pun ya nggak kelihatan karena ketutup. Jadi ke saya aja. Ini badan saya jadi kelihatan orang-orang. Oke, kita makan sandwich. Kas mana rumah Mbak Fitri, mana Depok. Santai lah, santai. Kita masih pagi nih, meskipun masih panjang. Tadi itu saya bawa jaket, tapi nanti aja lah. Ini Mbak Fitri, sandwich. Makan teman-teman, sarapan. Saudara, enak banget. Sambil menikmati itu. Kuning semua. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita berburu yang anget-anget di atas.